Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, para alim, para asatid, izinkan kami menyampaikan tentang makna Miftahul Ulum, ya. Miftahul Ulum. Miftah itu kunci, ulum itu ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, miftah itu ada dalam bentuk jamak, mafatih, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib, mafatihul ghaib. Kemudian ada lagi dalam bentuk fi'il madhi, inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyebut dirinya, menyebut zatnya itu fatahna, membukakan. Kemudian dalam bentuk masdar, nasrum minallah wa fathun qarib iza jaa nasrullahi wal fathu. Itu artinya juga membuka. Kemudian Allah menyebut mafatih, yaitu yang disebut dengan kunci-kunci gaib. Ilmu itu menurut Al-Quran ada beberapa ilmu yang dimungkinkan untuk diketahui, ada beberapa ilmu yang tidak dimungkinkan untuk diketahui secara umum. Ada beberapa ilmu yang kita tidak wajib mengetahui. Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah, tentang kapan kiamat terjadi. Kita tidak dibebani syariat untuk mengetahui, meramalkan, meriset, menyelidiki kapan kiamat terjadi. Tidak diwajibkan untuk meriset. Yang diwajibkan adalah mengimankan adanya kiamat dan mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, bukan mengetahui.
Kemudian ada lagi ilmu yang tidak harus kita ketahui, termasuk madza taksibu ghada, besok kita melakukan apa, takdir Allah besok itu kita bagaimana, itu kita tidak bisa mengetahui secara persis. Bisanya hanya merencanakan, wal tangdur nafsun, hanya wal tangdur nafsun, menganalisa, mempersiapkan diri. Kemudian bi ayyi ardin tamut, di mana kita mati kita tidak tahu. Apakah kita meninggal di Jawa Tengah, meninggal di luar Jawa, atau meninggal ketika bepergian, atau meninggal ketika kerja, atau meninggal ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Kita tidak tahu. Bi ayyi ardin tamut, itu termasuk ilmu yang tidak wajib kita ketahui. Hanya kita mempersiapkan diri supaya kita husnul khatimah, mempersiapkan diri supaya husnul khatimah. Maka di dalam tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya orang Spanyol namanya tafsir Qurtubi, sebagian ulama mengatakan makruh orang belum mati menyiapkan kubur. Itu sebagian ulama mengatakan makruh, karena iya kalau meninggalnya di situ, kalau enggak sudah buat kuburan, Allah mentakdirkan meninggalnya di Mina, meninggalnya di Madinah, meninggalnya di luar Jawa, kita tidak tahu. Maka sebagian ulama makruh kita belum meninggal sudah menyiapkan kubur. Yang diajarkan Nabi adalah mempersiapkan amal ibadah untuk menghadapi kematian. Itu jenis beberapa ilmu, termasuk ilmu-ilmu tentang ruh, tentang nyawa. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya memberikan ta'rif, memberikan definisi tentang ruh, tentang nyawa. Tapi definisi Al-Ghazali ini tidak menghindarkan beliau dari pro kontra. Meskipun Al-Ghazali mendefinisikan mahir ruh, apakah nyawa itu, tapi karena ruh itu sebagian ulama bukan wilayah manusia, maka definisi Al-Ghazali ini tidak lepas dari pro kontra. Maka kita tidak wajib untuk mengetahui definisi ruh. Yang diwajibkan kita bagaimana kita termasuk ruh thayyibah, ruh yang baik, ruh thayyibah, bukan ruh yang khabisah. Ya. Yang kedua, ada ulum, ilmu-ilmu yang kita ini dimungkinkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari dan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bisa kita ketahui. Contoh, ibu-ibu ini ya,
Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat tentang menu makanan. Ibu-ibu apal tak zanjabila? Ada dalam Al-Quran zanjabila? Yang hafal Quran? Apa artinya? Jahe. Maka ayat itu akhirnya di Indonesia ini ada wedang jahe. Al-Quran mengatakan zanjabila, yaitu jahe. Di dalam Al-Quran ada lahman thoriya. Ada dalam Al-Quran? Ingat yang hafal Quran, lahman thoriya. Apa lahman thoriya? Kalau bapak ibu di perairan ada TPI, tempat penilangan ikan. Nah, itu ikan yang baru diturunkan dari kapal dan dilelang, ditimbang di tempat pelelangan ikan. Itulah yang dikatakan Al-Quran lahman thoriya, masih segar, daging segar. Al-Quran menyebutnya lahman thoriya, daging ikan laut yang masih segar. Ada. Kemudian bapak ibu kalau jajan burung dara goreng, ada nggak burung dara goreng? Itu menu surga. Kata Al-Quran, walahmi thairin mimma yashtahun, daging burung. Walahmi thairin mimma yashtahun, itu daging burung. Khubzan, dalam Al-Quran khubzan roti, ada dalam Al-Quran khubzan roti. Kemudian sate dalam Al-Quran, ikan bakar, panggang, daging dipanggang, bakaran kambing, bakaran sapi. Al-Quran mengatakan ijlin haniz. Apa? Ijlin haniz itu pedet anak sapi yang dagingnya dibakar. Ijlin haniz, menu itu dalam Al-Quran. Nah, itu ilmu tentang apa itu kuliner, ya kan? Itu ilmu tentang kuliner. Kemudian rumman delima, kemudian jus, itu ilmu tentang kuliner. Kemudian ilmu tentang perabot rumah. Al-Quran mengatakan tentang rumah dalam bentuk berbeda-beda. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, tentang kegiatan ilmu di rumah. Ma yutla fi buyutikunna, ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ayat Al-Quran dan ilmu yang dibaca di rumah. Jadi rumah itu tempat ilmu. Mengaji ilmu itu bukan hanya di pondok selesai, nanti di rumah kitab itu dibaca lagi, ditelaah lagi, hafalannya Imriti diderus lagi, hafalannya Alfiyah, hafalannya Jurumiyah, hafalannya apa saja yang di pondok, di rumah dijaga,
Bukan hanya hafal imriti di pondok, setelah di rumah hilang. Kata Al-Quran jangan hilang. Yutla fi buyutikunna, dibaca lagi di rumah. Min ayatillah, Al-Quran wal hikmah, ilmu, dibaca lagi. Nah itu rumah. Rumah kemudian ada atapnya. Al-Quran bicara saqfan fakharra alaihimus saqfu, fakharra alaihimus saqfu, saqfan mahfudha, atap. Pintu disebut dalam Al-Quran wali buyutihim abwaban, wali buyutihim abwaban. Kemudian ranjam disebut dalam Al-Quran surur, surur. Sofa disebut Al-Quran alal araik, araik itu kursi sofa. Wasi'a kursiyuhu, kursi. Tidak nyebut kursi DPR, tidak nyebut kursi apa. Jadi dalam Al-Quran itu ilmu perabot rumah. Kemudian Al-Quran tentang transportasi, tentang transportasi kendaraan. Itu dalam Al-Quran transportasi mobil belum ada, pesawat belum ada, yang ada kapal. Kapal sudah disebut lebih awal dalam Al-Quran. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu wa yasna'ul fulka, perahu, kapal. Ya, itu dalam Al-Quran disebut kapal, bahkan disebut memproduksi kapal, wa yasna'ul fulka. Tapi mobil tidak disebut, pesawat tidak disebut. Al-Quran mengatakan wa yahluqu ma la ta'lamu, Allah menciptakan transportasi yang hari ini kalian belum tahu. Terus berarti inovasi, itu namanya teknologi. Wa yahluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan transportasi yang kalian hari ini belum tahu, hari kemarin belum tahu, dari dulu belum tahu. Nah berarti ini ilmu yang Allah memungkinkan manusia untuk mengembangkan. Wa yahluqu ma la ta'lamun, begitu. Ini kami belum pidato ya, baru pembukaan tentang macam-macamnya apa ilmu. Kemudian Al-Quran mengatakan tentang orang belajar ilmu. Ada orang belajar ilmu disebut liyatafaqahu. Liyatafaqahu itu lebih spesifik, lebih khusus mempelajari ilmu agama. Ngaji takrib itu liyatafaqahu. Tafsir Jalalain liyatafaqahu. Ngaji Sulam Taufik liyatafaqahu. Ngaji Ikhya, ngaji Fathul Mu'in liyatafaqahu. Kemudian ada lagi ilmu dalam Al-Quran, orang mencarinya, orang mempelajarinya itu dibatasi, tidak bisa dapat banyak. Memang sudah dibatasi. Kamu pelajari apapun hasilnya nggak bisa banyak. Itu Al-Quran disebut wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bagaimanapun kamu belajar, hasilnya tetap ilmumu tidak akan banyak. Nah ini ternyata menurut abah saya Kiai Haji Mansur, abah saya itu ya mengatakan
dalam kitab yang menafsirkan kitab orang beragama, kata abah saya, itu belum pernah saya tahu, kata abah saya, karya-karya tokoh agama sebanyak ulama Islam. Jadi misalnya tokoh Yahudi mengarang kitab tentang hasanah, tentang ilmu-ilmu mereka misalnya, yang mereka anggap hasanah. Tokoh-tokoh agama lain yang mereka mengarang kitab tentang studi agama mereka, tapi belum ada sebanyak tokoh-tokoh ulama Islam mengarang, menulis, meriset, kemudian menjadi banyak karya-karya ilmiah sebanyak ulama Islam. Belum ada. Saya berikan contoh. Kakak bapak saya itu mengarang tafsir. Abah saya itu mengarang tafsir bahasa Arab. Namanya tafsir Mafatihul Khazain. Hanya sampai juz 15 surat Al-Kahfi. Belum dilanjutkan bahasa saya. Kalau umpama selesai karya bapak saya itu sebesar tafsir Murahul Labid karya Mbah Nawawi Banten. Murahul Labid, jangan dibaca marah ya, murah. Ini banyak ustadz-ustadz ngajar tafsir Munir bacanya marah. Marahul Labid, salah ya, murah. Arroha yurihu, tahu jangan Pak, dari Al-Quran. Khina turihuna wa khina tasrohun. Khina turihuna berarti aroha yurihu irahatan fawa murihun wadaka murah. Murahul Labid. Af'ala yuf'ilu if'alan fawa muf'ilun muf'al. Ya, darul muqamah, ahallana darul muqamah, bukan darul maqamah ya. Jadi bacanya ya, kalau mentasrif hina turihuna wa hina tasrahun. Nah, karya Indonesia ada ulama mengarang Mbah Syekh Nawawi Banten. Ada lagi karya ulama di Solo, ada tafsir karya ulama Solo 2 jilid. Kami punya di rumah karya ulama Solo. Ada lagi di Cirebon, kitab saya punya 1 jilid besar karya ulama kuno di Cirebon untuk mencari ayat Al-Quran, cara mencari indeks Al-Quran, karya ulama Cirebon, Asy-Syirbuni, Cirebon, 1 jilid. Kan yang pertama Jerman, yang pertama alat mencari indeks Al-Quran itu Jerman, namanya Fathur Rahman. Kemudian ditiru Mesir, yang penerjemah kitab-kitab orientalis yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang mengarang Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syekhan, mengarang kitab Al-Mu'jamul Fahras fi Al-Fadhi Ayatul Quran. Itu lebih dulu Jerman, ternyata di Cirebon sudah ada. Ajib, luar biasa itu. Mungkin orang Cirebon sendiri jarang yang tahu ya, jarang yang tahu, karena itu kitabnya kuno tapi masih bagus. Di rumah kami banyak, abah kami jualan dulu, besar ini, kapan-kapan ya itu bagus sekali itu. Hasanah, termasuk kebanggaan Indonesia, karena menulis mencari ayat Al-Quran itu risetnya orang-orang besar, orang Belanda, orang-orang Eropa, pemikir-pemikir dunia. Ternyata ada di Cirebon. Jerman ada, Mesir ada, Cirebon juga ada.
Ajib, ya, tafsiru ayatil Quran, mencari ayat-ayat Al-Quran, karya orang mana? Orang Cirebon. Mungkin beliau ini bukan dunia pesantren waktu itu ya, mungkin ya, kalau dunia pesantren masih dikenal ya, mungkin tuh ilmuwan, ulama, ilmuwan ya, Masya Allah, ada Cirebon. Jadi jangan kita remehkan negara kita ini, banyak ulamanya. Saya mengukurnya itu tadi, itu alat mencari Al-Quran itu justru Jerman, Mesir, Cirebon, baru disusul sekarang ini banyak sekarang. Nah, kalau alat mencari hadis itu memang kita harus hormat. Arab belum ada, Indonesia belum ada, Belanda yang ada. Winsing, Belanda yang ada. Jadi yang ada Belanda, ada 7 jilid besar cara mencari hadis di Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ditambah Bukhari, Muslim. Nah, ditambah Muwatta dan Sunan Ad-Darimi. Itu diteliti oleh Winsing, kemudian ditulis cara mencari hadis di situ. Itu memang Belanda, baru ditiru Timur Tengah, dan Indonesia belum sampai sekarang. Indonesia belum sampai sekarang. Itu berat, kalau itu berat. Indonesia belum sampai sekarang. Ya kita harus jujur ya Pak ya, harus jujur. Yang memang keberhasilan kita, yang kita syukuri, yang kita belum, kita supaya diberi anugerah oleh Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, diberi anugerah oleh Allah bisa melebihi kita. Itu ilmu pengetahuan. Kemudian sekarang di Madura ada sahabat ulama masih hidup, punya karya tafsir 5 jilid. Saya punya juga, Kiai Thaifur Abdul Wafa. Itu bisanya Kiai Ubab, Kiai Maimun ya. Kiai Thaifur itu alim di Madura, punya karya tafsir bahasa Arab. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian Kiai Arwani Kudus punya karya kitab Qiraah Sabah. Itu yang menulis, kalau tidak salah penulisnya adalah Kiai Nawawi Ngrukem, Jogja, menantu Kiai Munawir. Kalau di Cirebon ini Kiai Umar Kempek. Kiai Umar Kempek murid daripada Kiai Munawir. Kiai Umar Kempek murid daripada Kiai Munawir Jogja. Itu punya teman, adik kelasnya atau kakak kelasnya atau segenerasi, Kiai Nawawi Ngrukem. Itu penulisnya Kiai Arwani, ada karyanya, mastutatnya masih ada, manuskripnya masih ada. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, dulu ulama-ulama kita luar biasa. Kita hanya bisa menangis bersyukur atas jasa-jasa beliau. Nah sekarang ini kita sudah nggak seperti dulu, karena ulama sekarang kita ini macam-macam yang diurusi, ada MBK dan sebagainya. Jadi ya nggak bisa fokus ilmu semua, nggak bisa, karena ya Ustadz ulama ada yang ngurus MBK, ada yang Koperasi Merah Putih dan sebagainya, ya masih ngurusi KPIH, Biro Umroh ya, ada yang Biro Umroh, bahkan ada yang melayani hewan akikoh juga.
Semoga barokah, barokah semua ya. Kita mendoakan barokah dan MBG juga husnul khotimah. Didoakan mah husnul khotimah. Jadi memang ya nggak bisa seperti dulu memang, insya Allah. Ini apakah menunjukkan al ilmu nurun, ilmu sudah mulai menurun ya? Al ilmu apa? Nurun ya? Ilmu menurun ya? Subhanallah, subhanallah. Jadi itulah negara Indonesia, punya banyak ulama. Ini kita belum ke Aceh. Aceh lebih lengkap karena karya ulama terbanyak tetap Aceh. Jawa mohon maaf ya, kita katanya kalah jauh karena lebih dulu sana ya. Ulama lebih dulu sana ya. Aceh kita cuma nggak tahu ya, soalnya jauh Aceh, dan karyanya besar. Padang itu besar. Kita tidak punya orang ulama sebesar Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, guru Jabah Maimun 3 tahun, gurunya ayah saya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, kita nggak punya. Itu keturunan Padang ya. Keturunan mana? Padang, luar biasa. Jadi itulah ilmu pengetahuan di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini ilmu pengetahuan tentang tafaqquh fiddin itu mencapai pada tataran level ilmu laduni, yang kata Al-Quran wa 'allamnahu min ladunna ilma wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Min ladun ilma, dzikram min ladunna, rizqam min ladunna. Min ladunna, laduni semua ini. Ada rizki laduni, rizqam min ladunna, hananam wa hananam min ladunna, rizqam min ladunna, min ladunna ilma, min ladun hakimin alim. Itu laduni semua. Cuma di Indonesia yang populer yang ilmu laduni. Dzikir laduninya nggak populer, hanan laduninya, rizki laduni nggak populer. Padahal Al-Quran menyebut semua. Tapi yang populer hanya ilmu laduni. Padahal ada dalam Al-Quran bukan hanya ilmu laduni, rezeki laduni. Rezeki laduni itu rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga. Masya Allah, tidak diduga-duga. Subhanallah. Saya cerita ya, di dalam kitab Hayatul Hayawan Lidamiri ada kitab apa? Hayatul Hayawan Lidamiri. Di Laut Hitam, Laut Hitam itu ikutnya Eropa ya, Spanyol. Di sana itu terdapat ada gereja. Di tengah-tengah Laut Hitam itu ada gereja, pulau ada gereja, di depan gereja masjid berhadapan. Ini dalam kitab Hayatul Hayawan Lidamiri. Jadi ada gereja berhadapan dengan masjid. Gerejanya ini tidak ada kegiatan, cuma ada penjaga, para pendeta, pastor jaga di dalam gereja. Di atas gereja itu ada jendela, di situ ada burung gagak. Jadi kalau di kitab Hayatul Hayawan cari bab ghurab, bab gagak. Jadi gereja ya Bu, di mana di Laut Hitam, kepulauan Laut Hitam ada gereja.
Di atas jendela gereja itu ada gagak, di depan gereja masjid. Nah, gereja ini Pak Bu tidak ada kegiatan, hanya bikin masakan dan menu jajan-jajan untuk diantarkan ke orang-orang yang sholat di masjid. Dikomando oleh burung gagak. Jadi begini, misalnya ada tamu ya, di pulau itu ada tamu masuk masjid 3 orang misalnya ya, gagaknya itu kuak 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 3 kali. 3 kali, terus nanti pendeta-pendeta itu mengantarkan jajan 3 porsi. 3 porsi. Misalnya tamunya masjid itu 9, kuak 9 kali. Maka para pelayan gereja itu, para pendeta memasakkan nasi, memasakkan makanan jajan 9 porsi untuk diantarkan ke masjid. Ajib, suatu keajaiban Allah. Allah menciptakan burung gagak yang hukumnya haram dimakan, tapi Allah memberikan ilham untuk memberikan petunjuk kepada para pendeta di gereja untuk berkhidmah kepada mereka yang ada di dalam masjid. Hada ijazul Quran. Kif mada tasna bi ijazil Quran. Kif. Ini mujizat Al-Quran. Kenapa? Ternyata di dalam Al-Quran burung yang pertama mendapatkan ilham itu gagak. Ketika Qabil membunuh Habil, Qabil membunuh Habil, belum tahu cara mengubur mayit karena itu adalah mayit pertama di muka bumi. Jadi Qabil membunuh Habil, Habil dibawa sana, bawa sini, bingung cara mengubur, belum tahu. Faba'asallahu khuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah mengirimkan burung gagak menggali tanah untuk mengubur saudara gagak, familinya gagak yang bangkai, digubur oleh gagak itu, digaruk-garuk tanah itu, lalu dimasukkan bangkai familinya sendiri. Maka Qabil mendapatkan inspirasi, mendapatkan contoh kaifa yuwari sawata akhi. A'ajaztu an akuna misla hadzal qurab. Aku kok bodoh sekali, kata gue. Kenapa aku nggak bisa melakukan apa yang dilakukan gagak? A'ajaztu an akuna misla hadzal qurab. Paham ya? Jadi gagak dikirim Allah untuk menjadi guru. Nah, ini ilmu yang tidak diduga-duga. Ilham itu jenis ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada rezeki laduni. Rezeki apa? Laduni. Masya Allah, rezeki laduni banyak sekali. Kalau kepingin hutang lunas, apa? Hutang lunas itu kalau masuk rumah, mau masuk rumah,
baca salam 2 kali. Salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali. Paham ya? Jangan keras-keras. Akhirnya itu dibaca, rezeki datang sampai disebutkan dalam kitab Sab'atu Kutub Mufidah. Ada kitab namanya apa? Sab'atu Kutub Mufidah. Sahabat ini bingung naruh uang, nyimpen uangnya bingung, saking banyaknya. Nanti kalau dipraktekkan sudah berhasil, jangan lupa yang ngasih doa ya. Subhanallah. Ada Sab'atu Kutub Mufidah, Sab'atu Kutub ilmu. Itu namanya rizqam min ladunna. Ada rezeki laduni, tapi jalur dari Allah Subhanahu wa taala, memakai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hananan min ladunna, kasih sayang laduni, Al-Quran. Cuma yang populer itu kok ilmu laduni, padahal di Quran macam-macam. Hananan min ladunna, kasih sayang laduni. Kasih sayang laduni itu gini, orangnya itu ada kasihan sama kita, itu kan penting. Tuku apa-apa itu ngenyangi gampang. Jadi orangnya itu kasihan sama kita, itu hananan min ladunna. Jadi kalau mau ketemu orang belanja apa, bacakan ayat hananan min ladunna 3000 kali. Sebelum ketemu orangnya bacakan berapa? 3000 kali. Nggak jadi ketemu akhirnya. Hananan min ladunna, hananan min ladunna, kasih sayang laduni dari Allah. Jadi mendadak orang itu iba dengan kita, empati dengan kita, welas dengan kita, itu penting sekali. Apalagi zaman fitnah seperti ini, penting sekali. Kemudian laduni tertinggi adalah Quran, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin. Ini laduninya jalur Quran. Jadi dia baca Quran terus, akhirnya ilmu laduni datang. Itu ilmu laduni dari jalur Quran. Jadi macam-macam. Ini kunci, namanya miftahul ulum ya. Ada kunci ilmu hananan min ladunna, ada kunci ilmu rizqam min ladunna, ada kunci ilmu yaitu Al-Quran. Nah ini namanya semua miftahul ulum ya, miftahul ya. Subhanallah. Jadi itu ilmu pengetahuan. Inilah sama kami bagian kedua. Ini nanti ada 6 bagian, baru 2 bagian ya. Subhanallah, subhanallah. Yang ketiga tentang bagaimana kita itu mendapatkan ilmu barokah. Gini ya, kami itu sudah lama belajar. Kami membaca kitab itu tidak kurang dari 40 tahun. Saya mempelajari banyak ilmu. Karena dari usia 13 tahun, saya 53. Dari usia 13 tahun
kami mempelajari banyak ilmu, tapi saya pernah membaca ada seorang penulis Mesir namanya Ahmad Amin, penulis kitab berjudul Fajrul Islam, fajarnya Islam. Kemudian menulis kitab lagi berjudul Duhal Islam. Kemudian menulis kitab lagi berjudul Duhrul Islam. Jadi ada Fajrul Islam, ada Duhal Islam, ada Duhrul Islam. Asarnya belum ada, Maghribul Islamnya belum ada. Jadi Fajrul Islam, kemudian Duhal Islam, kemudian Duhrul Islam. Nah, di dalam kitab Duhrul Islam saya baca, ternyata para ulama, kita orang kecil, kita ini orang awam, dibanding para ulama kita ini orang awam. Paham ya? Saya ini awam. Saya berilmu itu kalau di depan orang yang di bawah saya. Tapi kalau saya dengan orang di atas saya ini orang awam. Kita orang awam dengan orang yang di atas kita. Saya baca di dalam kitab Duhrul Islam karya Ahmad Amin. Di situ dikatakan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang tafsir Mafatihul Ghaib di Razi, ada kitab Mafatihul Ghaib di Razi Tafsir Al-Kabir, mengarang kitab Asrarut Tanzil, mengarang kitab apa itu Filsafat Al-Firasah, berbagai banyak karya-karya beliau. Nah, ternyata beliau ketika wafat, beliau ini kan ilmunya debat semua, karena beliau adalah mutakallim, teolog Asy'ari, pembela Abul Hasan Al-Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Beliau orang kedua setelah Imam Ghazali. Jadi setelah Abul Hasan Al-Asy'ari, orang hebat pertama termasuk Imam Ghazali, setelah itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, setelah beliau wafat, ilmunya semua perdebatan. Ajib, saya banyak mempelajarinya. Ternyata beliau setelah wafat ditanya, Imam Ar-Razi, apakah ilmu barokah itu? Apakah yang bermanfaat di sisi Allah? Kata beliau di dalam mimpi ulama, orang mimpi ketemu beliau, ilmu yang betul-betul barokah kita tahu setelah mati adalah ilmu yang kita mengamalkan sunnah, wiridan, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, baca Quran, wiridan, baca sholawat. Itulah ilmu yang barokah, bukan perdebatan selama ini saya, kata beliau. Padahal perdebatan itu juga manfaatkan untuk menjaga akidah umat, tetapi kerugiannya juga banyak. Orang yang asalnya nggak debat jadi debat, orang yang asalnya sudah iman menjadi ragu karena dibuka perdebatan.
Jadi kalau ilmu yang betul-betul manfaat barokah di sisi Allah, ya ilmu ini wiridan saya, sholat duha, sholat tahajud, ilmu amal. Paham ibu ya? Jadi ilmu yang betul-betul barokah itu ilmu yang kita lakukan seperti qiyamul lail dan sebagainya. Kata siapa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi setelah beliau wafat. Maka kita ngaji tetap ngaji, belajar tetap belajar, tapi amaliyah sunnah Nabi harus dihidupkan. Ngaten nggih, jamaah itulah ilmu yang barokah. Wonge mulang tafsir yang masjid pukul 2 siang, 2:30 pulang rumah, kemudian adzan asar, enggak jamaah, cuma mulang jalalain di masjid, meh wayahe jamaah mulai, makruh pukul itu. Hukumnya apa? Makruh apa? Mughaladah. Nggak ada kitabnya itu ya. Karena apa? Sudah di masjid, pengajian umum di masjid Isya maghrib ya, bubar jam 8, nggak jamaah, nggak ada jamaah. Pengajiannya dibubarkan tapi nggak ada jamaah. Pengajian hall pagi hall jam 9 dimulai, ada duhur jam setengah 12, selesai jam 12, nggak jamaah, bubar semua. Subhanallah, makruh mughaladah. Ada nggak itu? Banyak ya. Nah ini yang tidak, ternyata ilmu barokah itu ya, ilmu barokah ya terus jamaah itu menunjukkan ilmu kita barokah, menunjukkan pengajian kita barokah. Jangan pulang, langsung diumumkan kita nanti berjamaah, kata-katanya bubar ya, bubar. Padahal itu yang masjid, bahkan saya adzan panitia niku, panitia melu adzan lah bareng pengajian rampung, para kiai disuwun pinarak ramah tamah, ora jamaah, ramah tamah. Ada enggak itu? Para kiai disuwun pinarak teng dalem kasuwun untuk ramah tamah, terus makan-makan, ngomong-ngomong, ya gak jamaah, masjidnya ditinggalkan. Ajib ngoten niku ya ono ya ini Pak, nggak sadar kita itu, padahal itu menunjukkan ilmunya belum barokah. Ngoten niku atus sakniki. Ini direvisi ya, ditandani. Jadi begitu ya Allah, ya Allah. Sampun terakhir ya, sayang kula. Apa itu ada berapa tadi bagian yang belum? Baru 3 bagian. Masya Allah. Miftahul ulum, kuncinya ilmu. Kalau di Jawa Tengah itu ada sayur kunci, ada nggak di sini? Jangan kunci, di lodeh atau di apa kan? Bening ya, enak itu, enak. Sayur kunci sama ikan lautnya apa itu?
Enggak, ikan lautnya itu ikan pindang. Pindang ya. Pindang kalau dirasem tuh jangan kuncen ya. Pakai ikan pindang. Sambel enak itu, pakai terasi Indramayu. Ajib ya. Masya Allah, ada jangan kunci ya. Ya Allah, ya Allah. Sudahlah, kita kuncinya adalah pakai apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama insya Allah. Apa-apa pakai apa? Insya Allah sama bismillah. Kenapa Indonesia itu tidak pernah ikut Piala Dunia? Bal-balan Indonesia itu kapan ikut Piala Dunia? Khawatir saya sampai dunia nggak ada bola, baru Indonesia masuk Piala Dunia. Khawatir saya loh ya, sampai dunia sudah nggak ada bola, baru Indonesia mau masuk ikut apa? Kenapa? Karena meninggalkan insya Allah. Kita hanya bagaimana Indonesia Filipina 7-0 pasti untuk Indonesia loh, pasti. Bagaimana Indonesia musuh Malaysia nanti sore ini 5-0 untuk Indonesia, pasti. Kok pasti itu loh? Bu, insya Allah. Supporternya nggak ada baca insya Allah, jarang ya. Nah, baca insya Allah itu nanti kalau baiknya gimana? Baiknya di stadion itu bola semua rame-rame insya Allah Indonesia bareng insya Allah. Bangga baca insya Allah. Kunci keberhasilan adalah baca insya Allah dan bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak yang masih mondok, kunci keberhasilan adalah birrul walidain, bekti sama orang tua, nyenengkan orang tua, ridhonya orang tua, ibu, bapak, guru, kedua orang tuanya, kemudian ustadznya, kiainya, gurunya, kita dapat ridhonya. Itu adalah kunci keberhasilan. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.